di sebuah wilayah Timur Tengah yang kaya raya dengan budaya dan tradisi, ada dua kisah cinta yang tak biasa. Kisah dua Sultan Arab Saudi yang jatuh cinta pada tenaga kerja wanita, TKW, asal Indonesia. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang keberanian, perbedaan status, dan kekuatan takdir. Fatimah, seorang wanita muda asal Jawa Tengah, memutuskan merantau ke Arab Saudi demi membantu keluarganya yang hidup dalam keterbatasan. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang saudagar kaya di Riyadh. Kecantikan alaminya, kesopanan, dan kerja kerasnya membuat banyak orang di sekitarnya kagum, termasuk Pangeran Faisal, seorang anggota keluarga kerajaan. Pangeran Faisal pertama kali bertemu Fatimah ketika ia mengunjungi rumah saudaranya. Dalam kerendahan hati dan senyumnya yang tulus, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia temui dalam lingkungan istana yang megah. Sejak itu, ia sering mencari alasan untuk berbicara dengan Fatimah. Meskipun tahu ada perbedaan status yang sangat besar, ia tidak bisa menahan rasa cintanya. Faisal mulai mengirim hadiah-hadiah kecil sebagai tanda perhatian, tetapi Fatimah dengan sopan menolaknya. Ia tidak ingin dianggap mata duitan atau memanfaatkan kebaikan sang pangeran. Sikap ini justru membuat Faisal semakin jatuh cinta. Ketika ia akhirnya mengungkapkan perasaannya, Fatimah merasa bimbang. Ia takut, tapi juga merasakan ketulusan yang jarang ia lihat dari orang lain di kota Jeddah. Seorang TKW lain bernama Siti yang bekerja untuk keluarga bangsawan lain juga menarik perhatian seorang sultan muda, Pangeran Abdullah. Siti berasal dari Lombok, dengan kecantikan eksotis dan kelembutannya yang memikat hati siapa saja. Abdullah, yang sedang dalam perjalanan untuk menginspeksi properti keluarganya, bertemu Siti secara tak sengaja di taman keluarga besar tersebut. Abdullah, meskipun terbiasa dengan wanita dari kalangan bangsawan, merasa ada sesuatu yang berbeda pada Siti. Ia mulai sering berbicara dengannya, bahkan mendengarkan cerita-cerita tentang perjuangan Siti di tanah air. Keduanya berbagi tawa dan momen sederhana yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Namun, seperti halnya Faisal dan Fatimah, mereka juga menghadapi rintangan besar dalam masyarakat Arab Saudi. Perbedaan status sosial adalah hambatan besar, apalagi bagi keluarga kerajaan. Ketika Faisal dan Abdullah akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan niat mereka kepada keluarga, reaksi yang mereka terima tidaklah mudah. Keluarga mereka menentang keras hubungan ini, khawatir akan dampak pada reputasi dan tradisi keluarga kerajaan. Namun, baik Faisal maupun Abdullah tidak menyerah. Mereka berjuang untuk membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas status sosial. Fatimah dan Siti, meskipun merasa terhormat atas cinta yang diberikan kepada mereka, tetap rendah hati dan tidak ingin memaksakan apapun. Setelah perjuangan panjang, termasuk diskusi dengan keluarga, Faisal dan Abdullah berhasil mendapatkan izin untuk menikah dengan syarat tertentu. Keduanya memilih untuk menikah secara sederhana dan menjauh dari sorotan publik. Fatimah dan Siti, yang awalnya datang sebagai pekerja, kini menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Namun, mereka tetap menjalani hidup dengan rendah hati, terus membantu orang-orang di sekitar mereka, termasuk membantu TKW lain yang membutuhkan. Setelah pernikahan sederhana itu, Fatimah dan Siti perlahan beradaptasi dengan kehidupan mereka yang baru. Meski kini menjadi bagian dari keluarga kerajaan, mereka tetap menjalankan kehidupan dengan sikap rendah hati dan tidak melupakan asal-usul mereka. Namun, kehidupan di istana juga membawa tantangan baru yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Fatimah, yang kini menjadi istri dari Pangeran Faisal, menemukan dirinya harus belajar tentang protokol kerajaan, adat istiadat, dan tanggung jawab besar yang melekat pada posisinya. Pangeran Faisal mendukung penuh istrinya, bahkan menyewa guru privat untuk membantunya memahami etiket istana dan bahasa Arab klasik. Fatimah, dengan semangat belajar yang tinggi, perlahan
perlahan mulai merasa percaya diri dalam perannya. Sementara itu, Siti, istri dari Pangeran Abdullah, menghadapi tantangan yang sedikit berbeda. Abdullah adalah sosok yang lebih terbuka dan sering mengajak Siti dalam acara-acara publik. Namun, kehadiran Siti yang berasal dari kalangan biasa seringkali menjadi bahan gosip. Meski begitu, Abdullah selalu berada di sisi istrinya, membelanya di hadapan siapapun yang meremehkan. "Siti adalah anugerah terindah dalam hidupku," kata Abdullah dalam sebuah wawancara yang menjadi viral di media. Fatimah dan Siti tidak hanya menerima status baru mereka sebagai anggota keluarga kerajaan, tetapi juga berusaha menggunakan posisi mereka untuk membantu sesama. Fatimah, yang memiliki pengalaman sebagai TKW, memulai program pelatihan keterampilan bagi para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Ia bekerja sama dengan organisasi lokal dan pemerintah Indonesia untuk memastikan TKW mendapatkan pelatihan yang layak sebelum berangkat bekerja. Di sisi lain, Siti terinspirasi untuk membantu perempuan di pedesaan Lombok. Dengan dukungan dari Pangeran Abdullah, ia membangun sebuah yayasan pendidikan untuk anak-anak perempuan agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Yayasan ini juga memberikan pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu rumah tangga agar mereka dapat membantu perekonomian keluarga. Kedua wanita ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Arab Saudi. Media sering meliput kegiatan mereka, memuji keberanian dan ketulusan hati mereka. Namun, mereka tetap menjauh dari kehidupan yang terlalu glamor dan memilih fokus pada misi mereka, meskipun kehidupan mereka terlihat sempurna di luar. Ada konflik yang tidak dapat dihindari. Beberapa anggota keluarga kerajaan masih merasa tidak nyaman dengan kehadiran Fatimah dan Siti, terutama ketika keduanya mulai mendapatkan perhatian publik. Ada bisikan-bisikan tentang ketidaksesuaian mereka dengan tradisi kerajaan. Pangeran Faisal dan Abdullah menghadapi tekanan besar dari internal keluarga, tetapi mereka berdiri teguh di sisi istri mereka. Fatimah adalah cerminan ketulusan dan kekuatan. "Tanpa dia, hidupku tidak lengkap," ujar Faisal dalam salah satu pertemuan keluarga. Abdullah juga menegaskan, "Jika ada yang tidak bisa menerima Siti, berarti mereka tidak menerima aku." Keteguhan hati kedua pangeran ini lambat laun melunakkan hati keluarga kerajaan. Kepribadian Fatimah dan Siti yang hangat serta kontribusi mereka kepada masyarakat membuat mereka diterima, bahkan dihormati. Setelah beberapa tahun, Fatimah dan Siti menjadi simbol perubahan dalam keluarga kerajaan. Untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, Pangeran Faisal dan Abdullah mengadakan acara besar yang menggabungkan tradisi Indonesia dan Arab Saudi. Acara ini dipenuhi dengan tari-tarian tradisional, makanan khas dari kedua budaya, dan pidato yang menginspirasi. Fatimah mengenakan kebaya dengan sentuhan motif Arab, sementara Siti memilih gaun tradisional Lombok yang dihiasi bordir emas. Acara ini dihadiri oleh ratusan tamu, termasuk pejabat tinggi dari Indonesia dan Arab Saudi. Dalam pidatonya, Fatimah berkata, "Cinta sejati adalah tentang saling mendukung, bukan tentang siapa kita atau dari mana asal kita." Siti menambahkan, "Kami adalah bukti bahwa perbedaan budaya dan status bukanlah penghalang. Bersama, kita bisa menciptakan sesuatu yang indah." Fatimah dan Siti tidak hanya menjadi istri dari dua pangeran, tetapi juga menjadi ibu yang membesarkan anak-anak mereka dengan nilai-nilai cinta, kerendahan hati, dan keberanian. Anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang menghargai kedua budaya, Indonesia dan Arab Saudi. Mereka diajarkan untuk tidak hanya menghormati tradisi tetapi juga berpikir terbuka terhadap dunia. Fatimah dan Siti juga terus memperluas dampak sosial mereka. Yayasan yang mereka dirikan semakin berkembang, membantu ribuan orang setiap tahunnya. Mereka sering kembali ke Indonesia untuk memastikan program-program mereka berjalan dengan baik. Ketika berada di Arab Saudi, mereka menjadi jembatan antara komunitas pekerja migran dan pemerintah setempat. Tidak selamanya perjalanan mereka mulus.
Suatu hari, Fatimah dan Siti menghadapi tantangan besar ketika terjadi isu politik yang memengaruhi hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi. Beberapa kebijakan baru mengenai tenaga kerja migran memicu protes di kedua negara. Fatimah, dengan pengalaman pribadinya sebagai mantan TKW, merasa terpanggil untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa menyuarakan diri. Dengan dukungan Pangeran Faisal, Fatimah mengorganisir dialog antara pejabat tinggi Indonesia dan Arab Saudi. Ia menggunakan pengaruhnya untuk memastikan kebijakan yang lebih manusiawi bagi pekerja migran. Dalam sebuah konferensi internasional, Fatimah berpidato, "Tenaga kerja migran adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka layak mendapatkan perlindungan, penghormatan, dan kesempatan yang adil." Sementara itu, Siti menghadapi tantangan di dalam negeri ketika salah satu proyek yayasannya di Lombok terkena bencana alam. Banjir besar menghancurkan fasilitas pendidikan yang ia bangun. Namun, Siti tidak menyerah. Bersama Pangeran Abdullah, ia menggalang dana internasional dan turun langsung untuk membantu korban bencana. Dalam waktu singkat, sekolah tersebut dibangun kembali dengan fasilitas yang lebih baik. Kerja keras Fatimah dan Siti selama bertahun-tahun membuahkan hasil. Program pelatihan Fatimah untuk TKW diakui oleh lembaga internasional dan menjadi model bagi negara-negara lain. Ia menerima penghargaan dari PBB atas kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja migran. Siti juga tidak kalah menginspirasi. Yayasan pendidikannya berkembang menjadi jaringan nasional di Indonesia, memberikan pendidikan dan pelatihan bagi ribuan perempuan. Ia diundang untuk berbicara di berbagai forum global tentang pemberdayaan perempuan pedesaan. Kedua wanita ini menjadi simbol perubahan yang membuktikan bahwa status bukanlah penghalang untuk menciptakan dampak positif. Bahkan, mereka menginspirasi generasi muda di kedua negara untuk terus berjuang demi cita-cita mereka. Puluhan tahun berlalu, Fatimah dan Siti kini menjadi sosok yang dihormati di keluarga kerajaan dan masyarakat. Anak-anak mereka tumbuh menjadi pemimpin muda yang melanjutkan warisan orang tua mereka. Pangeran Faisal dan Abdullah tetap menjadi pasangan yang penuh cinta, mendampingi istri mereka dengan setia. Di usia senja, Fatimah dan Siti sering mengenang perjalanan mereka sambil duduk bersama di taman istana. Mereka berbagi tawa dan cerita, mengingat betapa jauh mereka telah melangkah dari kehidupan sederhana mereka di desa kecil di Indonesia. "Kita tidak pernah menyangka akan berada di sini, kan?" ujar Fatimah dengan senyum. Siti mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Tapi aku percaya, semua ini adalah takdir. Kita diberi kesempatan untuk berbuat baik, dan aku bersyukur kita memilih untuk melakukannya." Fatimah menatap jauh ke cakrawala. "Dan ini belum akhir, Siti. Apa yang kita mulai akan terus hidup, melalui anak-anak kita, melalui mereka yang kita bantu." Masa tua Fatimah dan Siti tidak hanya dihabiskan dalam kenangan, tetapi juga menjadi saksi dari perubahan besar yang terjadi di kedua negara. Hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi semakin erat berkat berbagai inisiatif diplomatik yang dimulai oleh mereka. Fatimah dan Siti kini dianggap sebagai simbol persahabatan antar bangsa, dan nama mereka sering disebut dalam sejarah modern kedua negara. Pada suatu hari, sebuah pengumuman besar dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Sebuah pusat kebudayaan Indonesia di Riyadh akan didirikan, dan Fatimah diminta menjadi penasihat kehormatannya. Dengan semangat, Fatimah menyusun rencana untuk memamerkan keragaman budaya Indonesia, termasuk seni, musik, dan kuliner khas. Di sisi lain, Siti ditunjuk sebagai penasihat program kerjasama pendidikan antara universitas-universitas Indonesia dan Arab Saudi. Program ini bertujuan untuk memberikan beasiswa kepada perempuan muda dari daerah terpencil agar mereka bisa melanjutkan pendidikan tinggi. "Ini adalah impianku sejak dulu," kata Siti dalam salah satu wawancaranya. "Pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan."
Pada ulang tahun ke-80 Fatimah dan Siti, Kerajaan Arab Saudi dan pemerintah Indonesia mengadakan perayaan bersama untuk menghormati kontribusi mereka. Acara itu diadakan di Jakarta, di mana ribuan orang dari berbagai latar belakang hadir untuk memberikan penghargaan kepada kedua wanita ini. Fatimah, yang sudah berambut putih tetapi masih penuh energi, memberikan pidato yang mengharukan. Saya adalah seorang perempuan sederhana yang diberi kesempatan luar biasa. Saya harap cerita saya menjadi bukti bahwa siapapun bisa membuat perbedaan, tidak peduli dari mana mereka berasal. Siti, dengan senyum hangatnya, menambahkan, hidup adalah tentang keberanian untuk bermimpi dan kemauan untuk berjuang. Apa yang kita capai hari ini adalah hasil dari kerja keras bersama, bukan hanya kami, tetapi juga semua orang yang percaya pada misi kami. Acara itu diakhiri dengan pelepasan lampion ke langit, melambangkan harapan dan semangat yang terus menyala bagi generasi mendatang. Setelah meninggalkan dunia, nama Fatimah dan Siti tetap hidup dalam hati banyak orang. Yayasan mereka terus berkembang, dipimpin oleh anak-anak mereka yang meneruskan visi orang tua mereka. Pusat Kebudayaan Indonesia di Arab Saudi menjadi tempat yang ramai dikunjungi, menjembatani pemahaman antara kedua bangsa. Setiap tahun, pada hari ulang tahun Fatimah dan Siti, acara peringatan diadakan di kedua negara. Cerita tentang perjuangan mereka menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, menginspirasi generasi muda untuk mengejar mimpi mereka dan berkontribusi bagi masyarakat. Di sebuah taman kecil di Lombok, patung Fatimah dan Siti didirikan, menggambarkan mereka sedang tersenyum sambil menggenggam tangan satu sama lain. Di bawah patung itu tertulis, patung di Taman Lombok itu menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang terinspirasi oleh cerita Fatimah dan Siti. Pelajar, pemimpin muda, bahkan keluarga-keluarga sederhana dari berbagai penjuru Indonesia dan Arab Saudi datang untuk mengenang perjalanan dua perempuan luar biasa ini. Program-program yang mereka rintis terus berkembang dan berevolusi sesuai zaman. Yayasan Pendidikan Siti kini telah mencakup berbagai program digital, menghubungkan para guru dan siswa dari pedesaan Indonesia ke dunia internasional. Sedangkan pusat pelatihan pekerja migran yang didirikan Fatimah menjadi standar internasional dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja, para cucu mereka tumbuh menjadi pemimpin yang melanjutkan misi keluarga, membangun jembatan antar bangsa, dan terus menyebarkan nilai-nilai cinta dan keberanian. Setiap keputusan yang mereka buat selalu mengingatkan pada prinsip yang diajarkan oleh nenek mereka, membantu tanpa pamrih dan menghormati perbedaan. Lama setelah nama mereka diukir dalam sejarah, kisah Fatimah dan Siti terus menjadi inspirasi global. Buku-buku, film dokumenter, dan serial televisi dibuat berdasarkan perjuangan mereka. Generasi muda dari berbagai belahan dunia melihat mereka sebagai bukti nyata bahwa mimpi besar bisa dicapai dengan kerja keras dan ketulusan hati. Setiap tahun, dalam konferensi internasional tentang pemberdayaan perempuan, sebuah penghargaan khusus bernama Fatimah Siti Award diberikan kepada individu atau organisasi yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam membantu masyarakat marginal. Penghargaan ini menjadi simbol nyata dari pengaruh abadi kedua wanita ini. Di balik semua itu, kisah mereka tetap sederhana, dua perempuan biasa yang berani melangkah keluar dari batas kehidupan mereka, menghadapi dunia dengan cinta, dan meninggalkan jejak yang akan selamanya dikenang. Puluhan tahun setelah kepergian Fatimah dan Siti, pengaruh mereka tetap terasa kuat. Di setiap pelosok Indonesia, nama mereka diucapkan dengan rasa hormat dan kebanggaan. Di Arab Saudi, kisah mereka menjadi simbol persahabatan antara dua bangsa, memperlihatkan bahwa keberanian dan ketulusan hati dapat menyatukan budaya yang berbeda. Pusat Kebudayaan Indonesia di Riyadh yang pernah dibimbing oleh Fatimah kini menjadi salah satu pusat diplomasi budaya paling berpengaruh di Timur Tengah. Sementara itu, yayasan yang didirikan Siti telah berkembang menjadi gerakan global untuk pemberdayaan perempuan, dengan cabang-cabang di berbagai negara. Anak-anak dan cucu mereka yang kini menjadi tokoh masyarakat terus melanjutkan warisan tersebut dengan membangun inisiatif baru yang menjawab tantangan zaman.
salah satu cucu Fatimah mendirikan platform digital untuk mendukung pekerja migran di seluruh dunia. Sementara cucu Siti memimpin gerakan internasional untuk pendidikan perempuan di daerah-daerah tertinggal. Sebagai penghormatan kepada Fatimah dan Siti, sebuah perayaan besar diadakan untuk memperingati 100 tahun kelahiran mereka. Acara ini diadakan di dua lokasi, Taman Patung di Lombok dan Pusat Kebudayaan Indonesia di Riyadh. Acara tersebut disiarkan secara internasional, dihadiri oleh pemimpin dunia, aktivis, dan masyarakat umum yang terinspirasi oleh perjuangan mereka di Taman Patung Lombok. Ribuan lampion diterbangkan, melambangkan harapan dan cita-cita yang terus menyala. Di Riyadh, pertunjukan seni kolaboratif antara seniman Indonesia dan Arab Saudi memukau para tamu. Dalam pidato utama di acara tersebut, salah satu cicit mereka berkata, Fatimah dan Siti adalah bukti nyata bahwa keberanian untuk bermimpi dan bekerja demi kebaikan bersama dapat mengubah dunia. Warisan mereka adalah cinta dan harmoni yang terus menginspirasi kita semua. Di tahun-tahun berikutnya, jejak Fatimah dan Siti menjadi pedoman bagi dunia yang semakin saling terhubung. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi yang pernah dipenuhi tantangan, kini menjadi contoh kemitraan harmonis antara dua bangsa. Buku harian Fatimah dan surat-surat Siti yang pernah mereka tulis kini dipajang di museum khusus, menggambarkan perjalanan mereka yang penuh liku tetapi bermakna. Generasi muda dari berbagai negara datang untuk mempelajari kisah mereka, terinspirasi untuk menciptakan perubahan di komunitas mereka masing-masing. Kisah Fatimah dan Siti berakhir, tetapi dampaknya terus hidup. Mereka memulai perjalanan sebagai dua perempuan biasa dari desa kecil, tetapi keberanian, cinta, dan ketulusan mereka menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Di bawah patung Fatimah dan Siti di Taman Lombok, sebuah prasasti baru ditambahkan. Prasasti itu berbunyi. Prasasti itu menjadi titik fokus bagi pengunjung dari seluruh dunia yang datang untuk menghormati dua perempuan luar biasa ini. Setiap tahun, pada hari ulang tahun mereka, acara peringatan diadakan di taman tersebut. Ribuan lampion yang diterbangkan ke angkasa menjadi simbol harapan, dan ratusan bunga ditanam di sekitar patung sebagai tanda penghargaan bagi keberanian dan dedikasi mereka. Warisan Fatimah dan Siti tidak hanya hidup dalam bentuk organisasi dan program yang mereka tinggalkan, tetapi juga dalam perubahan budaya yang mereka ciptakan. Masyarakat di Indonesia dan Arab Saudi mulai melihat lebih dalam pentingnya hubungan antar bangsa dan betapa besar dampak yang dapat diberikan oleh kerjasama internasional yang penuh rasa hormat dan pengertian. Di Arab Saudi, Pusat Kebudayaan Indonesia yang dipimpin oleh cucu Fatimah menjadi tempat pertukaran ide, seni, dan nilai-nilai budaya antara kedua negara. Setiap tahun, festival budaya diadakan yang menampilkan seni tradisional Indonesia dan Arab Saudi. Di sisi lain, yayasan yang dipelopori oleh Siti terus berkembang, dengan pendidikan perempuan menjadi fokus utama. Para wanita dari berbagai belahan dunia kini dapat mengakses kursus digital, beasiswa, dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka. Generasi penerus Fatimah dan Siti yang kini memimpin dunia mereka, baik di Indonesia maupun Arab Saudi, menyadari pentingnya warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Dalam setiap keputusan yang diambil, mereka berpegang pada nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Fatimah dan Siti. Cinta tanpa syarat, keberanian untuk berdiri di sisi yang benar, dan semangat untuk memberikan lebih dari yang mereka terima. Anak-anak Fatimah kini menjadi pemimpin penting dalam sektor teknologi dan sosial di Indonesia. Salah satu anaknya memimpin gerakan untuk melestarikan seni dan budaya Indonesia di dunia digital, sementara yang lainnya berfokus pada inisiatif untuk memberdayakan petani dan pelaku usaha kecil di pedesaan. Di Arab Saudi, cucu Siti menjadi tokoh penting dalam dunia pendidikan internasional. Mereka telah berhasil membangun jaringan kerjasama antara universitas-universitas di Timur Tengah dan Asia Tenggara untuk membuka kesempatan lebih besar bagi generasi muda dari daerah-daerah yang kurang berkembang. Setiap kali mereka berbicara tentang nenek mereka mengingatkan dunia bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik bagi semua orang.
Seiring berjalannya waktu, kisah Fatimah dan Siti semakin dihargai dalam berbagai bentuk. Patung mereka tidak hanya menjadi simbol fisik, tetapi juga simbol spiritual bagi banyak orang yang ingin membuat perbedaan. Di setiap perpustakaan, museum, dan sekolah, nama mereka disebut dengan penuh kebanggaan. Di PBB, sebuah penghargaan tahunan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan pekerja migran dinamai Fatimah Siti Award, diberikan kepada individu atau organisasi yang telah memberikan kontribusi besar untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Penghargaan ini tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk siapa saja yang memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, dan persahabatan antar bangsa. Dengan berjalannya waktu, generasi muda yang terinspirasi oleh Fatimah dan Siti mulai memimpin berbagai gerakan di seluruh dunia. Mereka tidak hanya fokus pada pekerjaan sosial atau pendidikan, tetapi juga berperan penting dalam perubahan sosial yang lebih besar. Gerakan lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan teknologi yang berkelanjutan semuanya terinspirasi oleh semangat dan dedikasi yang diajarkan oleh Fatimah dan Siti. Mereka mengingat pesan utama yang selalu diajarkan oleh Fatimah dan Siti, bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang dapat menghubungkan umat manusia dalam tujuan bersama yang lebih besar. Dengan setiap tindakan yang mereka lakukan, mereka terus mewariskan semangat ini, memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh dua perempuan luar biasa ini akan tetap hidup selama berabad-abad. Kisah Fatimah dan Siti berlanjut, bukan hanya dalam buku sejarah, tetapi dalam setiap hati yang terinspirasi oleh mereka. Dunia mungkin terus berubah, tetapi semangat mereka tetap menjadi cahaya yang tak pernah padam, yang menerangi jalan bagi mereka yang berani bermimpi, berani berjuang, dan berani menciptakan perubahan. Dan demikianlah, kisah dua perempuan biasa yang menjadi legenda tak hanya mengubah dunia, tetapi mengajarkan kita bahwa kita semua, tidak peduli dari mana asal kita, memiliki potensi untuk mengubah dunia dengan cinta dan keberanian yang kita miliki.